Hari ini kegiatan diri seperti apa? Mungkin sibuk dengan aktivitas baru atau seperti apa? Ya, bismillah. Jadi hari ini aku ada book talk pertama aku. Ini rangkaian seminar sebenarnya, rangkaian book talk dari terbitnya buku Kamu Tidak Istimewa. Ini buku kedua karya puisi. Bismillah sih, mudah-mudahan alhamdulillah semuanya dilancarin, dan kemarin aku udah sempat private mini launching bersama keluarga dan sahabat. Nah, yang hari ini adalah book talk pertama. Jadi nanti ada jadwal berikutnya, yaitu book talk di Gramedia store lainnya gitu sih. Isi bukunya tentang apa sih Kak Aca? Yang kali ini, buku yang kedua ini kali ini tentang apa? Ya, jadi Kamu Tidak Istimewa ini sebenarnya kiasan tentang dimana kita ini bukan satu-satunya makhluk Allah yang diuji. Jadi jangan pernah merasa yang paling menderita sendirian, karena setiap makhluk yang Allah cintai itu pasti semuanya diuji. Jadi kita bukan satu-satunya pemeran utama di dunia ini, karena banyak sekali orang-orang yang juga lagi berjuang dalam hidupnya. Cuman kadang kita selalu fokusnya terhadap satu ujian, padahal nikmat-nikmat Allah tuh begitu luas gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke kayak gini sih, kasarnya kayak Allah tuh bukan yang paling menderita lagi gitu. Jadi intinya kayak gitu sih, makanya kenapa judulnya Kamu Tidak Istimewa. Kaca kan bikinnya 2 bulan ya, nulisnya 2 bulan. Itu apa sih yang bikin ke-trigger nulisnya cepet gitu? Iya, ke-trigger nulisnya cepet. Dan itu kapan sih nulisnya gitu? Jadi alhamdulillah karena deadline dari editor saya juga cepat-cepat ya. Jadinya juga atas izin Allah, ya Allah mudahkan gitu. Aku bikin puisinya juga cepat, karena kan berarti total puisinya itu ada sekitar 76 puisi, kalau nggak salah ya, 76 atau 73 gitu deh. Jadi itu harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan gitu. Untuk mempercepat juga proses ilustrasinya, karena kalau aku bikin puisinya lama, maka proses ilustrasinya pun juga jadi lama gitu. Jadi bener-bener harus disesuaikan dengan deadline gitu sih. Bisa dikatakan kayak ini puisi-puisinya apa yang dikirim alami atau seperti apa sih terinspirasi? Jadi sebenarnya kalau ngomongin terinspirasi, ini tuh nggak mutlak atau murni tentang kehidupan aku ya, tapi lebih ke semua yang aku temuin gitu. Jadi ini bukan misalnya puisi A itu tentang aku, enggak. Itu bisa jadi tentang orang yang bahkan aku nggak kenal. Bahkan aku dengan ketemu Mbak sekilas gini aja, atau ketemu sama teman-teman, itu bisa aku jadiin puisi gitu. Jadi buku aku ini bukan tentang aku, apalagi biografi, nggak sama sekali. Jadi bukan kisah hidup Natasha Rizky atau apapun itu, tapi benar-benar mengambil inspirasi dari orang-orang terdekat aku, orang-orang sekitar aku, bahkan anak-anak aku, bahkan orang-orang yang aku nggak kenal sekalipun gitu. Oke. Pernah merasa stuck saat nulis nggak sih? Terus cara ngembaliin moodnya itu gimana Kak? Pernah banget sih, cuman emang lagi-lagi ya sebenarnya kan kalau nulis itu kan emang mood-moodan ya, tergantung moodnya mau dibangun kayak apa. Cuman sih biasanya kalau memang aku udah stuck banget, biasanya aku akan berhenti. Dan cara menaikkan mood sendiri itu sebenarnya momen-momen dimana kita ngebangun jiwa kita juga harus dengan ini sih ya, dengan lingkungan gitu, pengaruh dengan lingkungan, dengan orang-orang terdekat, dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang juga menyenangkan. Nanti tuh akan ada aja inspirasi-inspirasi baru gitu. Makanya kenapa setiap penulis tuh mempunyai inspirasinya tuh beda-beda gitu. Jadi kadang dengan diskusi aja tuh kita bisa mendapatkan kata-kata kiasan yang menarik gitu, yang bahkan kita nggak pernah terpikir sebelumnya gitu. Jadi aku makanya suka banget ngobrol, aku tuh suka banget diskusi sama teman-teman aku, atau bahkan bukan cuma sama teman-teman ya, sama orang yang bahkan baru kenal pun suka aja mendengarkan mereka tuh ngobrol, bicara gitu. Terus sering banyak-banyak searching, sering baca juga, sering searching juga, sering banyak-banyak nanya sama orang. Jadi kadang lisan-lisan dari mereka tuh yang bisa jadi ada hikmah di dalamnya gitu. Itu yang biasanya aku masukin ke puisi gitu. Saat kemarin juga kan sempat kayak support sama seperti apa arahnya sih, udah tahu pasti ini seperti apa sih programnya gitu. Dukungannya gitu. Iya, beliau sih selalu supportnya dari dulu gitu. Jadi masya Allah sih, maksudnya
apapun yang aku lakuin selama itu positif pasti Desta selalu support gitu. Jadi nggak ada bentuk spesial yang gimana karena memang dari dulu sampai sekarang dia begitu ke aku gitu. Masih saling support gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu kalian masih berhubungan baik juga, emang udah putusin gitu. Iya, emang alhamdulillah ya seperti yang pernah aku bilang ke teman-teman sebelumnya dari dulu sampai sekarang, ya beliau masya Allah sih, beliau baik banget sama aku ya kita kan hidup tuh udah bareng-bareng kan udah 10 tahun ya, terus sampai sekarang pun kita tetap membangun co-parenting yang baik gitu, pastinya buat anak-anak gitu. Dan secara personal pun emang hubungan kita juga baik gitu ya, jadi nggak ada yang perlu diiniin sih sebenarnya, memang saling support aja. Kayak dia juga misalnya lagi bikin karya apa gitu kan, pasti aku pun juga support dia gitu. Kayak kemarin gitu aku juga dia lagi tandingan, aku juga support. Jadi ya simple aja sih, kayak saling gimana sih, kayak temen, kayak semangat gitu. Dan tapi ada yang lucu nih Cak, bisa dikatakan itu katanya sama netizen jodoh-jodohin sama Bisma nih. Itu temen juga sih, ketemu sama anak-anak, smash, reuni aja sebenarnya karena sempat ketemu di acara fashion, terus ketemu sama mereka gimana sih, kayak 12 tahun dulu sinetron gitu, jadi kayak seru banget. Terus akhirnya kemarin pas banget ketemu juga di salah satu mall di Jaksel, ya udahlah akhirnya ngumpul pas banget, aku lagi sama anak-anak dan sama keluarga. Nah, ini Terima kasih ya teman-teman ya. netizen yang suka mengujuk-ujukin kalian ujuk itu gimana sih Kak? Ya itu mah jadiin ini aja lah sebagai bentuk doa aja untuk aku dan keluarga. Pokoknya selama netizen semuanya yang selalu support, selalu ngedoain yang baik-baik, masya Allah. Terima kasih banyak banget yang doain aku sama anak-anak dan keluarga. Jadi terima kasih banyak, itu aja sih. Salam Thank you ya teman-teman teman-teman media. semuanya. Sorry, thank you Makasih banget. ya. Makasih Kak Aca. Makasih ya Kak Aca. Thank you so much. Makasih. Makasih ya Mas. Kabel saya berikut di Pal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.